Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Mahdi dengan NIM G00234040. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan praktikum anatomi blok 1.3. Nah, jadi di sini yang pertama ada skenario-nya itu Denis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Waktu itu wanita itu berkata Dennis selalu baik dan kurang menarik. Sebagaimana semboyan New Year New Me, Dennis lalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Dennis sangat ingin punya perut yang six pack. Lalu Dennis bertanya kepada Anda. Anda adalah Adit, temannya Danis. Sebagai seorang teman yang baik, Anda harus menjelaskan kepada Dennis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six pack. Baik, langsung saja ini saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan dinding abdomen perut atau perut di anterior dan posterior, depan atau bagian belakang. Lalu yang kedua, sistem otot yang ada di abdomen. Nah, yang pertama ini di sini ada lapisan dinding abdomen atau perut. Nah, di bagian anterior ini ada kutis atau kutan, subkutis atau subkutan, lalu fascia superficialis di sini, lalu otot-otot dinding abdomen. Ini di sini ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, transversus abdominis, dan yang kedua tuh ada peritoneum parietal. Lalu di bagian posteriornya itu ada otot-otot tadi sama, lalu fascia transversalis juga sama ini. Lalu yang beda tuh ada di ekstra maaf, yang ini sama tadi ekstra peritonealis, lalu ada peritoneum parietal. Selanjutnya ini ada sistem otot yang ada di abdomen. Yang ini tadi ada musculus obliquus externus. Nah, ini fungsinya untuk kompresi isi abdomen. Lalu untuk memfleksikan batang badan. Yang terus ada obliquus internus abdominis. Ini juga sama fungsinya. Lalu ada transversus abdominis. Ini untuk kompresi abdomen juga, tapi fungsinya lebih banyak yang tadi yang externus dan internus. Dia lebih banyak fungsinya, tidak cuma kompresi isi abdomen, sedangkan yang transversus abdominis ini cuma untuk kompresi isi abdomen. Lalu ada rectus abdominis, ini juga sama, lalu ada piramidalis. Nah, lanjut ke yang eh, berikutnya, ini ada seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapat rujukan dari puskesmas. Dia sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit, dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Lalu, ini yang akan saya jelaskan itu ada anatomi rectum proprium, lalu anatomi kanalis analis, segmen-segmen anus, struktur permukaan, dan otot-otot kanalis analis. Lalu ada neurovaskularisasi di bagian rektum dan anus. Nah, ini yang pertama itu ada anatomi rektum proprium. Nah, di rektum proprium ini, di sini itu eh, ada ada beberapa muskulus di sini itu ada muskulus iliosigeus dan muskulus puborectalis. Sebentar, Mas. Lalu eh, ini dua muskulus ini tadi itu masuk ke bagian muskulus levator ani. Nah, apa sih rectum proprium itu? Rectum proprium itu adalah bagian terbawah dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses atau tinja. Lalu di bagian anus ini bagian anusnya itu ini bagian terbawahnya.
Lalu bagian mukosanya itu lapisan terdalam dari dinding rektum tadi. Lalu di muskular-muskularnya ini tadi itu adalah lapisan otot yang mengelilingi rektum dan berperan dalam proses pengeluaran feses. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya itu bagian kanalis analis, segmen-segmen anus, dan struktur permukaan dan otot-otot kanalis. Nah, di segmen-segmennya ini itu ada anus dan musculus sphincter ani. Nah, anus ini itu untuk membuka keluar dan terdiri dari epitel mukosa yang squamosa yang saling terkait dengan mukosa anus. Lalu untuk musculus sphincter ani ini untuk ini terdiri dari otot polos fungsi. Ini fungsinya itu untuk otot polos dan berfungsi untuk sebagai pintu dalam yang dapat membuka dan membengkokkan anus. Lalu untuk struktur permukaannya ini di sini ada 4. Yang pertama itu ada mukosa. Mukosa ini saling terkait dengan mukosa-mukosa di usus. Lalu garis dentate ini untuk memisahkan garis yang memisahkan mukosa dari epitel squamosa. Lalu ada zona tengah. Zona tengah ini terletak di antara 1 cm bagian distal garis dentat dan mukosa anal. Lalu ada zona cutaneus, ini berada di bawah garis anocutaneus antara sphincter ani. Sphincter ani ini di sini, sphincter ani. Lalu eh, dan sphincter ani externus. Lalu di bagian otot-ototnya ini ada otot-otot dari bagian kanalis analis ini ada musculus ischiokinetic dan musculus sphincter ani tadi. Nah, yang musculus eh, ischiokinetic ini untuk menggerakkan peristaltik colon descendens, sigmoid, dan rektum untuk menghasilkan dan mengeluarkan tinja atau feses. Yang sphincter ani ini fungsinya itu untuk mengendalikan anus dan memantau aliran feses melalui kanalis analis. Ini terdiri dari otot polos. Lalu lanjut ke bagian neurovaskularisasinya ini. Di bagian rektum tuh jadi ada 2 saraf. Ini inovasinya dari saraf kranial dan saraf spinal. Untuk yang saraf kranial ini dibagi lagi jadi 2, yaitu saraf autonom karsis. Ini untuk mengontrol fungsi sphincter ani. Lalu yang saraf kolinak ini untuk mengontrol peristaltik kolon. Selanjutnya ini ada saraf-saraf spinal atau saraf bagian tulang belakang. Ini untuk mengontrol peristaltik kolon sama seperti saraf kolinak yang ini. Lanjut ke yang pembahasan selanjutnya itu ada pengertian tentang peritoneum, organ intraperitoneum dan retroperitoneum, duplikator peritoneum, dan apa itu lesser sac, dan lesser sac, maaf, dan foramen Winslow. Yang pertama itu ada peritoneum. Jadi peritoneum itu letaknya dalam dari fascia extraperitonealis. Nah, struktur ini itu adalah suatu membrana serosa tipis yang melapisi dinding kavitas abdominalis dan di beberapa titik berefleksi ke viscera abdomen, memberikan penutup sempurna atas bagian. Peritoneum yang melapisi dinding ini adalah peritoneum parietale. Peritoneum yang melapisi viscera adalah peritoneum visceral. Lalu lanjut ke bagian organ intraperitoneum. Jadi organ intraperitoneum itu adalah organ yang dilapisi oleh peritoneum visceral yang meliputi bagian anterior dan posterior organ tersebut. Nah, untuk contoh-contohnya dari organ intraperitoneum ini adalah hati, limfa, lambung, bagian awal duodenum, jejunum, ileum, kolon transversum, dan sebagian besar rektum. Lalu eh,
untuk yang retroperitoneum ini organ yang dilapisinya itu cuma sama peritoneum periparietal di bagian anteriornya. Sedangkan di bagian posteriornya itu dia berada di belakang peritoneum. Lalu untuk contoh-contoh organ dari retroperitoneum ini itu ada ginjal, ureter, aorta abdominalis, vena cava inferior, pankreas, kecuali bagian ekornya, bagian ekor dari pankreas ini, dan sebagian besar duodenum, kecuali bagian awalnya. Nah, untuk perbagian letak dari kedua organ ini penting dalam memahami hubungan anatomi antara organ-organ di rongga perut. Organ intraperitoneum ini cenderung lebih bergerak dan fleksibel. Sementara organ yang retroperitoneum ini eh, lebih tetap dan terbatas dalam gerakannya. Lalu ke pembahasan selanjutnya itu ada duplikator peritoneum. Nah, jadi duplikator peritoneum ini itu meletakkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Kalau di sini ada tiga, yaitu kolon atau mesenterium, intestinum tenue atau mesokolon transversum, appendix atau mesokolon sigmoideum. Nah, jadi ini tuh cuma eh, seperti perbedaan penamaan saja. Nah, jadi ini kolon itu adalah lipatan ganda peritoneum yang luas, berbentuk kipas yang menghubungkan antara yeyunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Lalu untuk yang intestinum tenue ini, itu adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Lalu untuk yang bagian appendix ini adalah lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Lanjut ke yang selanjutnya ini eh, membentang dari gaster dan ke bagian yang selanjutnya ini ada bagian dari yang membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Lalu dibedakan jadi dua jenis. Ini omentum maius sebelah sini. Di omentum maius ini ada tiga ligamen yaitu gastroprenica sama ligamentum maaf ada empat. Ada plenica, lalu gastroprenica, lalu ada gastrocolika, dan splenorenal. Di bagian omentum minusnya, ini bagian sini, ini ada ligamentum hepatoduodenal dan gastrohepatika. Nah, selanjutnya ini di bagian hepar dan gaster. Jadi di bagian ini tuh untuk melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, dari ligamen tersebut itu ada hepar. Di hepar ini ada tiga ligamen, yaitu ligamen gastroprenica, lalu gastrocolika. Ini hampir sama seperti yang tadi, bagian sebelumnya. Lalu di bagian gaster ini ada tiga ligamen juga. Ada ligamen falciform, ligamen gastrohepatika, dan ligamen hepatoduodenal. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Jadi, greater sac dan lesser sac ini adalah dua ruang dalam rongga perut yang terbentuk oleh peritoneum, yaitu lapisan-lapisan tipis jaringan ikat yang melapisi organ di dalam rongga perut. Nah, si greater sac ini itu juga dikenal sebagai peritoneum cavitas peritoneal. Nah, itu peritoneum cavitas internal
Kavitas peritoneal ini adalah ruang di dalam peritoneum yang terletak di antara dinding perut dan organ-organ di dalam rongga perut. Lalu ke yang laser sac. Laser sac ini dikenal juga sebagai omental bursa. Nah, jadi omental bursa ini itu adalah ruang di dalam peritoneum yang terletak di belakang lambung dan di bawah diafragma. Laser sac ini terhubung dengan greater sac melalui foramen Winslow. Foramen Winslow ini apa? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Si laser sac ini itu juga dikenal sebagai epiploid foramen yang dibatasi oleh trifurkasi portal, yaitu vena porta, arteri hepatik, dan ductus cholecodocus. Nah, ini tadi foramen Winslow. Foramen Winslow ini juga dikenal sebagai epiploid foramen atau omental foramen. Foramen Winslow ini adalah suatu celah atau lubang kecil yang menghubungkan antara kavitas peritoneal besar atau greater sac ini dan omentum kecil, kantung omentum kecil atau lesser sac. Di foramen Winslow ini terletak di belakang lambung dan di bawah hati dan dibatasi oleh struktur anatomi tertentu seperti ligamen hepatoduodenal, vena porta, dan vena cava inferior. Foramen Winslow ini memungkinkan komunikasi antara dua ruang di dalam rongga perut yang memungkinkan aliran cairan dan bahan antara keduanya. Mungkin cukup sekian saja. Terima kasih. Mana ini?